Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Sore hari ini kita berada di hari yang terakhir doa puasa dan konsekrasi untuk Mid 2022. Dan saya berharap setiap saudara yang mengikuti doa puasa ini mengalami Tuhan sendiri dan dikuatkan, dan kita percaya masuk di tahun 2022 di semester yang kedua ini kita mengalami banyak perkara yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah di mana kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau berbicara buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tengah laut bergelora, di tengah badai menderu, namun ku yakin Tuhan ada, menjagaku senantiasa. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan,
sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. We declare, Lord, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Saudara, pada sore hari ini dan juga untuk mengakhiri doa puasa kita bersama-sama, saya ingin berbagi satu topik dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan saya memberikan judul Jangan Takut. Di ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, nasihat ini Rasul Paulus berikan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan di ayat yang ke-6 Rasul Paulus memberikan peringatan, mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada Timotius. Setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita masing-masing. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itu membangkitkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Di sini Rasul Paulus mengatakan, mengingatkan kepada Timotius, jangan takut untuk mengobarkan, untuk memakai, untuk berbagi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena seringkali yang pertama kita ini menganggap bahwa apa yang Tuhan berikan buat kita tidak spesial, tidak ada yang bisa kita bagikan buat orang lain. Yang pertama, pandangan itu salah. Yang kedua, pandangan itu menganggap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Karena Tuhan yang baik selalu memberikan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Pemberian Tuhan, karunia Tuhan itu seturut dengan pribadinya. Kalau saudara bertemu dengan seorang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat murah hati juga, dan dia memberikan sesuatu buat saudara, maka pemberiannya akan setara dengan pengaruhnya dan juga kemurahan hatinya. Dengan kata lain, seorang yang berpengaruh, seorang yang luar biasa juga memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saudara. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, dan Dia murah hati. Pemberiannya, karunia yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya bukan sesuatu yang biasa. Itu yang Rasul Paulus ingin tanamkan kepada Timotius, seorang anak muda
yang kadang merasa malu, merasa tidak yakin dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Dan itu sebabnya dia perlu diingatkan bahwa dia punya karunia rohani. Dan kemudian ayat berikutnya dikatakan bahwa Allah bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Roh Kudus yang ada dalam saudara bukan hanya memberikan kepada saudara karunia-Nya, tetapi Dia juga memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kasih, dan memberikan kepada kita ketertiban untuk melakukan karunia-karunia itu. Nah saudara, kenapa ketiga unsur ini menjadi penting? Karena yang pertama bicara tentang kekuatan. Saudara, kadang kita merasa lemah, kita merasa bahwa saya sendiri perlu ditolong, saya sendiri perlu dilayani. Bagaimana mungkin saya melayani orang lain? Itu sebabnya Roh Kudus yang ada dalam saudara memberikan kekuatan supaya kita mampu untuk membagikan atau berbagi tentang apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan roh yang sama adalah roh yang membangkitkan kasih, saudara. Mengapa memerlukan kasih? Saudara, kita bisa melayani tanpa kita mengasihi. Tetapi kalau kasih itu bekerja, kita tidak bisa untuk tidak melayani. Benar saudara, ada orang yang melayani dengan luar biasa. Saya mengambil contoh, kalau saudara adalah seorang yang diberikan kemampuan untuk bernyanyi, maka saudara bisa melayani Tuhan dengan suara saudara, kemampuan yang luar biasa. Tetapi saudara bisa lakukan tanpa kasih. Tetapi kalau saudara dikuasai oleh kasih Tuhan itu akan menggerakkan saudara untuk melayani. Jadi Roh Kudus melakukan 3 perkara ini. Dia membangkitkan kekuatan, dan dia mengimpartasikan kasih Tuhan, dan dia adalah roh yang tertib, ketertiban. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan sound mind atau pikiran yang tertib. Nah saudara, Roh Kudus akan memberikan pikiran yang tertib supaya saudara melayani, yang pertama dengan kekuatan yang dari Tuhan, yang kedua dengan kasih yang Tuhan impartasikan, dan yang ketiga saudara melayani dengan pemikiran yang tertib. Dan itu yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Hei, mulai lakukan, jangan takut. Dan di ayat berikutnya, di ayat 8 dikatakan, jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu. Jangan malu juga karena aku, kata Paulus, seorang hukuman. Saudara, pada zaman itu, Rasul Paulus seringkali harus keluar masuk penjara. Dan sebagai anak rohani dari Rasul Paulus, Timotius dipesan, jangan kamu malu karena mentormu, orang yang memuridkan engkau, masuk keluar penjara. Tetapi justru itu memacu dia untuk mau menderita karena Kristus. Pada waktu Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, maka dia akan menggantikan ketakutan saudara dengan kekuatan kasih dan ketertiban, dan dia akan mendorong saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan, terlepas apa yang orang akan katakan nanti dalam hidup saudara. Seringkali dalam kehidupan kita tidak melakukan apa yang kita tahu kita perlu lakukan karena rasa malu. Saya malu nanti orang bilang apa, saya malu nanti saya dikira seperti ini dan seperti itu. Tapi justru saudara, pada waktu Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kita mulai berbagi. Kita mau melakukannya bukan untuk manusia, tetapi kita mau melakukannya untuk Tuhan. Dan selama 1 minggu ini, pada waktu kita mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa, saya percaya Roh Kudus bicara kepada kita area-area di mana kita perlu mengobarkan kembali karunia Tuhan. Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, dan pesan daripada Roh Kudus saya percaya adalah, hei jangan malu, mulai lakukan, dan Tuhan akan menyertai dengan kuasa, kasih, dan ketertiban. Tuhan Yesus memberkati.